Gelombang. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa menurut medium perambatannya gelombang dibagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Menurut arah getaran dan arah perambatannya gelombang juga dibagi dua, ada transversal dan longitudinal. Dan menurut berubah atau tidaknya amplitudo, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang berjalan, yang kedua belum kita bahas. Kita masih membahas di gelombang berjalan. Dan pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang fase, sudut fase, dan beda fase. Maka pada video part 4 kali ini akan kita lanjutkan dengan kita akan membahas simpangan dan fase, persamaan, dan hubungannya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa fase itu adalah waktu dibagi dengan periode. Sedangkan sudut fase itu adalah 2 dikali pi dikali dengan fase. Maka dari dua rumus ini yang akan kita kunci terlebih dahulu. Kemudian di video part 2 juga sudah pernah kita bahas bahwa simpangan itu adalah amplitudo dikalikan sinus kecepatan sudut dikali dengan waktu. Ini akan kita kunci terlebih dahulu dan kita masukkan di rumus yang sudah kita kunci tadi. Kemudian, sewaktu kita membahas gerak melingkar, di situ ada yang namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah 2 dikalikan pi dikali dengan frekuensi. Maka ini akan kita kunci terlebih dahulu. Di video-video sebelumnya kita juga sudah mengkaitkan gelombang berjalan dengan gerak melingkar. Maka dari rumus yang ini, kecepatan sudut itu adalah 2 pi dikali frekuensi. Frekuensi itu sendiri itu adalah 1 per periode atau 1 per T. Sehingga dari rumus ini, kecepatan sudut 2 pi dikali frekuensi bisa kita ubah menjadi 2 pi dibagi dengan periode. Maka simpangan sama dengan amplitudo dikali sin kecepatan sudut dikali waktu. Kecepatan sudut bisa kita ubah menjadi 2 pi dibagi dengan periode. Sehingga di sini bisa kita tulis simpangan sama dengan amplitudo dikali sin dikalikan dengan 2 dikali pi dikali dengan 1 per periode, karena di sini 1 per T, kemudian dikalikan dengan waktu. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa waktu per periode atau di sini T dibagi dengan T besar, T kecil dibagi T besar, waktu dibagi periode itu adalah fase. Sehingga di sini simpangan itu bisa kita tulis menjadi amplitudo dikalikan sin dikali 2 pi. Untuk waktu dibagi periode itu adalah fase. Sehingga di sini bisa kita tulis amplitudo dikali sin 2 dikali pi dikali fase. Maka dari dua persamaan ini, yang ini dan yang ini bisa kita kunci dan kita pindah di sebelah sini. Jadi di sini simpangan selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan rumus ini dengan kecepatan sudut atau dengan fase. Kemudian di video sebelumnya di part 2, kita juga sudah membahas bagaimana apabila simpangan itu terjadi di titik P sejauh X. Maka di video part 2 sudah kita bahas bahwa YP atau simpangan di titik P itu adalah rumusnya seperti ini. Namun yang akan kita pakai adalah rumus yang ini. YP itu adalah amplitudo dikalikan sinus dikali kecepatan sudut dikali TP. Lamanya waktu di titik P bergetar, sehingga rumus ini yang akan kita kunci di sebelah sini. Di sini bisa teman-teman lihat dari dua rumus ini, apabila di sini Y dan di sini YP, maka di sini T berubah menjadi TP. Ini juga berlaku untuk Y dengan fase. Maka di sini apabila simpangan di titik P itu adalah amplitudo dikali sin 2 dikali pi dikali fase pada titik P. Sehingga di sini bisa kita tulis
Maka untuk pertanyaan yang berikutnya, apa itu fase di titik P? Maka kita tengok lagi pembahasan kita sebelumnya atau pembahasan kita tadi yang di sini rumus-rumus yang sudah kita kunci bahwa fase itu adalah waktu dibagi dengan periode. Sehingga di sini bisa dilihat fase itu adalah waktu dibagi periode. Maka fase di titik P itu adalah waktu atau lamanya gelombang bergetar di titik P atau di sini TP dibagi dengan periode. Padahal di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa di sini TP itu adalah T dikurangi X per V. Atau di sini lamanya gelombang bergetar pada titik P sama dengan lamanya atau waktu sumber bunyi bergetar dikurangi dengan jarak dibagi dengan kecepatan gelombang. Sehingga di sini kita tulis dengan T min X per V. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa fase di titik P ini kita ganti dengan T min X per V dibagi dengan periode atau T besar. Sehingga di sini untuk rumus yang lainnya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Kita fokus saja ke rumus yang ini. Rumus yang di sini menggunakan fase. Maka di sini bisa dilihat T dikurangi X per V dibagi T besar atau dibagi periode. Ini akan kita pecah menjadi dua. Ini menjadi T kecil per T besar. Dikurangi dengan X per V dibagi dengan T besar. Dan di sini X per V dibagi dengan T per 1 itu sama saja dengan X per V dikalikan dengan 1 per T besar. Sehingga di sini V dikalikan dengan T besar. Atau di sini cepat lambat dikali dengan periode. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa cepat lambat dikali periode itu adalah panjang gelombang atau lambda. Dan di sini untuk 1 per periode itu adalah frekuensi. Sehingga di sini bisa kita tulis T kecil per T besar atau waktu dibagi periode. Atau bisa juga kita tulis frekuensi dikalikan dengan waktu. Sehingga di sini apabila kita tulis ini adalah simpangan di titik P sama dengan. Maka ini adalah rumus hubungannya simpangan dengan fase. Yang sebelumnya pada pembahasan kita tidak menggunakan fase, tapi kita menggunakan kecepatan sudut. Pada video part ini kita menggunakan fase dan apabila kita jabarkan hasilnya adalah seperti ini. Maka dari rumus ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita ambil dari Ujian Nasional Fisika SMA tahun 2016. Teman-teman bisa perhatikan soal nomor 24. Apabila di sini kita perbesar, soalnya adalah seperti ini. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin pi 40T plus 2X meter. Jadi di sini persamaannya kita tulis terlebih dahulu. Pernyataan yang berkaitan dengan persamaan gelombang sebagai berikut. Ada frekuensi panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan simpangan. Pernyataan yang benar adalah, baik untuk menyelesaikan soal ini akan kita gunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada beberapa rumus, saya kira yang cocok dengan soal tadi adalah rumus yang ini. Sehingga di sini rumusnya yang akan kita kunci. Kemudian di sini bisa diperhatikan bahwa sin, setelah sin di sini seharusnya 2pi, 2-nya di sini hilang. Artinya di sini 2 dimasukkan ke dalam tanda kurung ini. Sehingga di sini menjadi 2ft dikurangi dengan 2x. Dan di sini bisa diperhatikan di sini plus, di sini min. Perbedaannya di sini plus dan di sini min itu adalah apabila plus itu merambat ke kiri, apabila di sini min itu adalah merambat ke kanan. Sehingga di sini ini nanti tidak mempengaruhi angka-angka ini, hanya di sini merambat ke kiri dan ini merambat ke kanan.
Untuk yang pertama itu adalah frekuensi gelombang 20 Hz. Jadi di sini bisa dilihat frekuensi ini di depannya ada 2, di sini T, ini 40 T itu adalah 2 FT. Sehingga di sini 2F atau 2 frekuensi itu adalah 40. Maka di sini frekuensi itu adalah 40 dibagi 2, hasilnya 20 Hz. Sehingga di sini benar. Kemudian untuk yang berikutnya panjang gelombang 2 meter. Jadi di sini panjang gelombang 2 meter. Seharusnya di sini adalah 2x per 2. Karena di sini tidak ditulis 2x per 2, maka ini adalah per 1. Sehingga di sini 2x. Maka panjang gelombangnya itu adalah 1 meter. Sehingga di sini salah. Kemudian untuk yang berikutnya, gelombang menjalar dengan kecepatan 20 meter dikali second pangkat min 1 atau di sini meter per second. Maka di sini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang atau lambda dikali dengan frekuensi. Sehingga di sini panjang gelombangnya 1 dan frekuensi 20, 1 dikali 20 hasilnya 20. Sehingga di sini 20 meter per second ini adalah benar. Sampai sini saja sebenarnya kita sudah bisa menebak manakah yang benar dari pernyataan ini. Itu adalah 1 dan 3. Ini adalah yang B. Namun di sini kita lanjutkan, kita buktikan untuk yang keempat apakah di sini benar ataukah salah. Simpangan gelombang 0,1 meter pada posisi X sama dengan 5/2 meter dan saat T sama dengan 1/10 second. Karena ini berkaitan dengan persamaan ini, maka ini yang akan kita kunci, untuk yang lainnya akan kita hapus. Simpangan gelombang 0,1 meter ini adalah YP. Kemudian posisi X 5/2 meter ini adalah X yang ini. Kemudian saat T 1/10 second adalah T yang ini. Sehingga di sini 40 dikali 1/10 ini adalah 40 dibagi 10 hasilnya 4. 2 dikali 5/2 hasilnya di sini 5. Maka di sini 4 plus 5 hasilnya 9. Dikali pi ini adalah 180 derajat. Di video sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa satu putaran dalam gerak melingkar itu adalah 2 pi radian. Sehingga di sini pi ini 180 derajat. Dikalikan dengan 9, maka ini adalah 1620 derajat. Maka di sini sin 1620 derajat ini adalah 0. Dikali 0,04 hasilnya adalah 0. Sehingga di sini 0,1 tidak sama dengan 0. Maka untuk yang nomor 4 ini adalah salah. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Sebenarnya tidak perlu kita menghitung seperti ini pun, kita juga sudah bisa menentukan bahwa yang 4 ini adalah salah. Karena di sini nomor 1 dan nomor 3 di sini sudah benar dan ada jawabannya, yaitu adalah B. Selain itu, kita juga sudah bisa menentukan dengan simpangan gelombang, yaitu simpangannya 0,1 meter. Apabila di sini kita lihat di jawaban kita tadi, amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi di sini simpangan terjauhnya itu hanya 0,04 meter. Sedangkan di sini 0,1 meter ini melebihi dari simpangan terjauh atau melebihi dari amplitudo. Sehingga di sini simpangan gelombang melebihi amplitudo, padahal di sini amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Sehingga sudah pasti bahwa simpangan gelombang ini adalah salah, karena tidak mungkin lebih besar dari 0,04. Untuk yang berikutnya, kita masih di contoh soal. Sekarang contoh soal yang kedua, ini ada di SIMA UI tahun 2013, soal nomor 36. Gambar di atas merupakan gelombang yang merambat pada seutas tali.
Gelombang yang tampak pada gambar terjadi setelah sumber gelombang bergetar selama 6 detik. Jadi di sini setelah bergetar selama 6 detik adalah seperti ini. Kemudian pernyataan yang benar terkait dengan gelombang tersebut adalah untuk yang pertama di sini frekuensi gelombang 2 Hz. Untuk frekuensi sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya bahwa frekuensi itu adalah N dibagi dengan T kecil. Jadi di sini N ini adalah banyaknya gelombang, di sini ada 1, 2, 3. Jadi di sini ada 3. Kemudian untuk waktunya ini adalah 6 second, 6 sehingga 3 dibagi 6 hasilnya 1/2. Sehingga di sini 2 ini adalah salah. Kemudian untuk yang kedua, cepat rambat gelombang adalah 0,3 meter per second. Sebelum kita mencari cepat lambat, kita akan mencari terlebih dahulu untuk panjang gelombang atau lambda. Jadi di sini panjang gelombang atau lambda itu adalah jarak dibagi banyaknya gelombang. Karena di sini jaraknya adalah 1,8 dan banyaknya gelombang di sini ada 3. Maka di sini lambda atau panjang gelombang itu adalah 0,6. Dan di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa cepat rambat ini adalah panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Sehingga di sini panjang gelombangnya 0,6 dikalikan frekuensi setengah atau 1/2, maka hasilnya adalah 0,3. Sehingga di sini benar. Kemudian untuk yang ketiga, persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 0,6 sin 2pi dalam kurung 2T dikurangi X per 0,6. Baik, jadi di sini rumus yang tepat untuk menggambarkan persamaan ini adalah rumus yang kita bahas tadi, di mana di sini ada amplitudo, kemudian 2pi, kemudian frekuensi dikalikan waktu, kemudian X per lambda. Untuk yang pertama di sini amplitudonya ini adalah setengah dari 12, sehingga di sini hanya 6 cm. Maka di sini 6 cm karena ini satuannya adalah meter, sehingga ini adalah 0,06. Jadi di sini jelas salah. Dan untuk awalnya itu adalah ke bawah, sehingga di sini min, karena di sini ke bawah. Kemudian amplitudonya di sini salah. Kemudian yang berikutnya frekuensinya di sini juga salah. Seharusnya frekuensinya adalah setengah. Dan untuk yang keempat itu adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombang seharusnya adalah 0,3. Sehingga di sini sudah jelas dari persamaan simpangan ini adalah salah. Kemudian untuk yang keempat, simpangan di titik yang berjarak 90 cm. Jadi di sini jaraknya ini adalah 180 cm. 90 cm itu adalah setengahnya, simpangannya adalah 0, di sini adalah benar. Sehingga di sini yang benar ini adalah 2 dan 4. Kemudian untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan kita membahas bilangan dan simpangan dalam gelombang berjalan.